Jika sebuah pernikahan adalah sebuah simfoni, maka pernikahan senja hari itu adalah sebuah mahakarya yang dimainkan dengan nada minor di luar. Gedung Kologram di Bandung bermandikan cahaya keemasan, dipenuhi oleh tawa para tamu dan aroma bunga sedap malam yang berbaur dengan wangi masakan pesta. Para tamu undangan, dalam balutan batik dan gaun terbaik mereka, saling bercengkrama, merayakan penyatuan dua insan. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna, hingga terasa seperti sebuah pertunjukan yang dipentaskan dengan rapi di atas pelaminan yang megah. Senja duduk laksana seorang ratu. Gaun kebaya putihnya yang bertabur payet berkilauan di bawah sorotan lampu. Riasan di wajahnya, tanpa celah. Di sampingnya, Rendra, pria yang beberapa jam lalu telah sah menjadi suaminya, tersenyum lebar, menyalami para tamu dengan percaya diri. Senja juga tersenyum. Di sebuah senyum yang telah ia latih selama berbulan-bulan di depan cermin, sebuah senyum yang dirancang untuk menutupi sebuah lubang hitam menganga yang ada di dalam hatinya, matanya, tanpa sadar, terus menyapu kerumunan tamu. Ia tidak mencari wajah orang tuanya, tidak pula wajah teman-temannya. Ia mencari satu sosok yang selama ini selalu ada di setiap momen penting dalam hidupnya. Namun kehadirannya malam ini justru terasa seperti sebuah vonis, dan di sanalah ia menemukannya. Bara berdiri di dekat pilar besar, sedikit menjauh dari keramaian. Seolah pilar itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak runtuh. Ia mengenakan kemeja batik yang sedikit kebesaran, batik yang Senja tahu betul dipilihkan oleh ibunya. Pandangannya tidak tertuju pada panggung yang gemerlap. Ia menatap ke satu titik di lantai, seolah sedang mempelajari pola marmer yang rumit. Namun Senja tahu, Bara tidak sedang melihat apa-apa, pikirannya berada di tempat lain, di sebuah dunia lain yang hanya mereka berdua yang tahu. Sebuah dunia yang malam ini resmi ditutup gerbangnya untuk selamanya. Saat tatapan mereka akhirnya bertemu, hanya sepersekian detik yang terasa seperti keabadian. Senja melihat semuanya di mata Bara yang biasanya teduh, kini bersemayam badai keputusasaan yang sunyi. Sebuah lautan rasa sakit yang coba ia sembunyikan di balik senyum tipis yang dipaksakan. Dan di dalam badai itu, Senja melihat pantulan dari perasaannya sendiri. Kehancuran yang sama, penyesalan yang sama. Acara bersalaman dengan tamu terasa seperti sebuah parade robot. Senja menerima ucapan selamat, membalas pelukan, tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Jiwanya tidak ada di sana, jiwanya sedang menyeberangi lautan manusia, mencoba mencapai sosok Bara yang berdiri mematung di kejauhan. Ia ingin berteriak, ingin berlari, ingin mengguncang bahu sahabatnya itu dan bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi?" Namun, yang keluar dari bibirnya hanyalah, "Terima kasih sudah datang." Saat Bara akhirnya tiba di hadapannya di barisan tamu terakhir. "Selamat ya." "Ya," kata Bara. Suaranya serak. Ia tidak menatap mata Senja. Ia menyerahkan sebuah kado berukuran sedan. Terbungkus kertas kado berwarna coklat polos. Begitu khas Bara, sederhana dan tidak mencolok. "Semoga bahagia selalu." "Pasti aku buka nanti," jawab Senja. Mencoba terdengar ceria. Tangannya gemetar saat menerima kado itu. Rasanya berat, jauh lebih berat dari ukurannya. Seolah di dalamnya tersimpan seluruh beban dari kata-kata yang tidak pernah terucap di antara mereka selama 10 tahun terakhir. Bara hanya mengangguk, lalu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan. Senja menatap punggungnya yang menjal, punggung yang selalu menjadi sandarannya. Kini terasa begitu jauh dan asing. Malam itu, di tengah simfoni kebahagiaannya yang palsu, Senja akhirnya mengerti. Beberapa kisah cinta tidak ditakdirkan untuk memiliki akhir yang bahagia, beberapa hanya ditakdirkan untuk menjadi sebuah pertanyaan abadi. Sebuah gema penyesalan di ruang resepsi yang ramai namun terasa begitu sepi. 10 tahun yang lalu, Bandung adalah taman bermain mereka. Bara dan Senja bertemu di gerbang universitas, dua mahasiswa baru yang sama-sama tersesat di hari pertama ospek. Bara, dengan pembawaannya yang tenang dan kacamata yang sedikit melorot, adalah mahasiswa teknik mesin yang pendiam. Senja, dengan rambutnya yang dikuncir kuda dan tawa yang renyah, adalah mahasiswi seni rupa yang ekspresif. Mereka adalah minyak dan air, logika dan perasaan, namun entah bagaimana, mereka menyatu dengan sempurna. Persahabatan mereka terjalin di atas jok belakang Vespa tua milik Bara. Vespa berwarna hijau lumut itu adalah saksi bisu dari setiap sudut kota yang mereka jelajahi. Mereka akan menghabiskan sore hari di kafe-kafe murah di sekitar Dago, berbagi sepiring kentang goreng sambil mengerjakan tugas yang seolah tak ada habisnya.
Bara akan membantu Senja dengan perhitungan rumit untuk proyek instalasi seninya. Dan Senja akan membantu Bara memilih warna dan font yang tepat untuk presentasinya. Mereka memiliki ritual-ritual kecil yang menjadi bahasa rahasia mereka setiap kali hujan turun. Bara akan selalu memastikan bagian belakang jok Vespanya kering sebelum Senja naik. Setiap kali Senja berhasil menjual lukisan pertamanya, ia akan mentraktir Bara semangkuk yamin di kedai langganan mereka di Jalan Cisangkui. Jalan Braga adalah galeri mereka di malam minggu. Mereka akan berjalan kaki menyusuri trotoarnya yang historis, mengagumi bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Bara akan bercerita tentang arsitektur dan sejarah, dan Senja akan mendengarkan. Membayangkan kisah-kisah yang tersimpan di balik dinding-dinding bisu itu, di sanalah, di antara cahaya lampu jalan yang temaram, perasaan itu mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang lebih dalam dari sekadar persahabatan, namun terlalu menakutkan untuk diberi nama bagi Bara. Senja adalah warna dalam dunianya yang monokrom. Tawanya adalah musik di tengah kebisingan mesin-mesin yang ia pelajari. Ia mencintai setiap detail tentang Senja. Cara gadis itu mengerutkan kening saat sedang serius melukis. Noda cat yang sering menempel di pipinya, atau caranya yang antusias saat bercerita tentang ide-ide gilanya. Cinta itu tumbuh begitu saja, alami seperti lumut yang merambat di dinding-dinding tua Braga. Namun, cinta itu juga membekukan lidahnya. Bara adalah seorang pemikir, bukan pembicara. Ia bisa merancang sebuah mesin yang rumit. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara merangkai 3 kata sederhana. Aku cinta kamu. Ketakutan melumpuhkannya. Bagaimana jika Senja tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika pengakuannya justru akan menghancurkan persahabatan indah yang telah mereka bangun? Kehilangan Senja sebagai sahabat adalah risiko yang terlalu besar untuk ia ambil. Jadi, ia memilih diam. Ia memilih untuk mencintai dalam hening, menyalurkan perasaannya melalui tindakan-tindakan kecil, berharap suatu hari nanti Senja akan mengerti tanpa perlu ia berkata-kata. Sementara itu, Senja menunggu. Ia bisa merasakan perhatian Bara yang lebih dari sekadar teman. Ia melihatnya dalam cara Bara menatapnya saat ia sedang tidak melihat, dalam cara Bara yang selalu tahu apa yang ia butuhkan, bahkan sebelum ia mengatakannya. Hatinya berdebar setiap kali mereka berboncengan di Vespa. Merasakan hangat punggung Bara di hadapannya, ia memberikan ribuan sinyal. Ribuan kesempatan bagi Bara untuk berbicara, tapi Bara tidak pernah mengambilnya. Waktu terus berjalan, mereka lulus, Bara mulai bekerja di sebuah perusahaan manufaktur besar. Dan Senja mulai membangun namanya sebagai seorang seniman muda. Rutinitas mereka berubah. Tetapi persahabatan mereka tetap sama. Vespa tua itu masih menjadi andalan mereka untuk melarikan diri dari kesibukan, mencari ketenangan di Lembang ataupun Tlut, menatap kelip lampu Bandung dari ketinggian. Kita akan selalu seperti ini kan? Tanya Senja suatu malam saat mereka duduk di sebuah warung bandrek di Punclut. Membiarkan uap hangat minuman itu menghangatkan tangan mereka dari udara yang dingin. Tentu saja, jawab Bara, selalu. Dan di dalam keheningan yang menyusul setelahnya, keduanya sama-sama menyimpan sebuah harapan yang sama. Sebuah pertanyaan yang sama, yang menggantung di udara dingin Lembang, tak pernah berani diucapkan, dan perlahan membeku menjadi penyesalan. Tahun-tahun berlalu. Dan topeng persahabatan yang mereka kenakan semakin melekat erat, nyaris menjadi kulit kedua. Mereka berdua sama-sama ahli dalam memainkan peran ini. Bara adalah sahabat terbaik yang protektif, dan Senja adalah sahabat perempuan yang paling mengerti. Mereka saling mengenalkan pada teman kencan masing-masing, memberikan nasihat, dan bahkan menjadi tempat curhat saat hubungan-hubungan singkat itu kandas. Setiap kali Bara bercerita tentang seorang gadis yang sedang ia dekati, hati Senja terasa seperti diremas. Ia akan tersenyum, memberikan komentar-komentar cerdas tentang gadis itu. Sambil di dalam hatinya ia berteriak, kenapa bukan aku? Apa kurangnya aku? Dan setiap kali Senja bercerita tentang seorang pria yang mengajaknya kencan, dunia Bara terasa runtuh. Ia akan mendengarkan dengan sabar, menunjuk-nunjukkan kekurangan pria itu dengan cara yang halus, bertingkah seperti seorang kakak yang protektif. Padahal, yang sebenarnya ia rasakan adalah kecemburuan yang membakar. Ada begitu banyak hampir momen-momen di mana kebenaran nyaris terungkap. Seperti suatu malam saat mereka terjebak hujan deras di sebuah saung di pinggir jalan tol Pasteur. Hanya ada mereka berdua. Dengan suara hujan yang menjadi musik lata,
Bara menatap Senja yang sedang mengeringkan rambutnya, dan dorongan untuk mengatakan semuanya terasa begitu kuat, hingga menyesakan. Ia sudah membuka mulutnya, tetapi yang keluar hanyalah, "Kamu bisa sakit kalau kedinginan, pakai jaketku ini. Ini indah sekali, Bar," bisik Senja. Matanya berkaca-kaca, ia menatap Bara, mencari sebuah pengakuan di mata sahabatnya. Ini adalah kesempatannya. Bara hanya tersenyum canggung. "Aku sedang coba-coba cat air. Anggap saja kelinci percobaan," dalihnya. Merusak momen magis itu dengan kecanggungannya sendiri, dan Senja yang lelah berharap hanya bisa menyimpan lukisan itu bersama dengan harapannya yang kembali patah. Bagi Bara, diam adalah zona nyamannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang mereka miliki sudah cukup. Persahabatan ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Ia takut jika ia menyatakan cinta dan Senja menerimanya, suatu saat hubungan itu bisa saja berakhir. Dan ia akan kehilangan Senja selamanya. Lebih baik memilikinya sebagai sahabat seumur hidup daripada sebagai kekasih yang hanya sesaat. Logika seorang insinyur. Logika yang ternyata adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bagi Senja, penantian itu perlahan berubah menjadi keputusasaan. Dia mulai percaya bahwa mungkin ia salah mengartikan semuanya. Mungkin perhatian Bara memang murni persahabatan, mungkin ia hanya bertepuk sebelah tangan. Keyakinan itu membuatnya mulai membangun tembok di sekitar hatinya. Ia harus berhenti berharap, dia harus membuka diri untuk kemungkinan lain. Dia harus melanjutkan hidupnya, dan saat itulah Rendra datang. Rendra adalah rekan kerja Senja di sebuah agensi kreatif tempat Senja bekerja paruh waktu. Ia adalah kebalikan dari Bara dalam segala hal. Jika Bara adalah puisi yang penuh subteks, Rendra adalah sebuah pernyataan yang lugas dan jelas. Ia tidak membuang waktu. Sejak hari pertama ia melihat Senja, ia langsung menunjukkan ketertarikannya. Dia akan meninggalkan secangkir kopi di meja Senja di pagi hari. Dia akan memuji hasil karyanya di depan seluruh tim. Ia akan mengajaknya makan siang dengan alasan diskusi proyek. Rendra tidak bermain teka-teki. Ia lugas, percaya diri, dan ia tahu apa yang dia inginkan. Dan yang ia inginkan adalah Senja. Awalnya, Senja menjaga jarak. Hatinya masih terpaut pada Bara, tapi perhatian Rendra yang konsisten perlahan mulai mengikis pertahanannya. Bersama Rendra, ia tidak perlu menebak-nebak, ia tidak perlu menganalisis setiap kata dan tindakan. Rendra membuatnya merasa diinginkan, dihargai, dan dikejar, sebuah perasaan yang selama ini ia dambakan dari Bara, tetapi tidak pernah ia dapatkan. Setiap kali ia bercerita tentang Rendra pada Bara, dia selalu berharap akan ada reaksi, sebuah kecemburuan, sebuah kekhawatiran. Tapi yang ia dapatkan hanyalah topeng sahabat yang sempurna. Dia kelihatannya pria yang baik, "Iya," kata Bara suatu hari, setelah Senja bercerita bahwa Rendra mengajaknya bertemu orang tuanya. "Dia serius denganmu?" "Aku ikut senang." Hati Senja hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Itulah momen di mana ia akhirnya menyerah. Bara benar-benar hanya menganggapnya sebagai sahabat. Harapannya yang terakhir telah padam. Malam itu, saat Rendra kembali menyatakan keseriusannya, Senja tidak lagi ragu. Ia menerima Rendra, bukan karena ia mencinta Rendra sebesar ia mencintai Bara, tetapi karena ia lelah mencintai sebuah bayangan. Rendra adalah nyata. Rendra menawarkan sebuah kepastian, dan pada titik itu dalam hidupnya, kepastian adalah hal yang paling ia butuhkan. Bagi Bara, berita tentang Senja dan Rendra adalah kiamat sunyi. Dunianya runtuh. Tetapi ia tidak menunjukkan apa-apa. Ia mengucapkan selamat. Ia ikut dalam acara makan malam perkenalan keluarga. Ia bahkan membantu Rendra memilih cincin pertunangan untuk Senja. Ia memainkan perannya sebagai sahabat terbaik dengan begitu sempurna. Sementara di dalam dirinya, ia sedang menjerit. Setiap malam, ia akan pulang ke apartemennya yang sepi, membuka buku sketsanya, dan menggambar wajah Senja berulang-ulang. Di sanalah, di atas kertas, ia menumpahkan seluruh cintanya, seluruh penyesalannya, seluruh rasa sakitnya. Kertas-kertas itu adalah saksi bisu dari perasaan yang tak pernah berani ia suarakan. 1 tahun kemudian, undangan pernikahan Senja dan Rendra sampai di tangan Bara. Di selembar kertas berwarna gading yang terasa seperti surat vonis mati. Selama beberapa minggu menjelang hari pernikahan, Bara seperti mayat hidup. Ia tidak bisa fokus bekerja. Ia kehilangan nafsu makan. Disinilah, di puncak keputusasaannya, ia akhirnya menemukan keberanian yang datang terlambat.
Ia tidak bisa datang ke pernikahan Senja dengan tangan hampa. Ia harus memberikan sesuatu, sebuah warisan, sebuah pengakuan terakhir. Ia membeli sebuah kotak kayu sederhana di dalamnya. Dia meletakkan sebuah kotak musik kecil yang memainkan melodi lagu favorit mereka, sebuah lagu indie folk yang sering mereka dengarkan di Vespa, dan di samping kotak musik itu, ia meletakkan sebuah buku harian selama seminggu terakhir. Setiap malam, Bara menulis. Dia menumpahkan seluruh isi hatinya ke dalam buku harian itu. Ia menulis tentang hari pertama mereka bertemu, tentang sore-sore di dagu, tentang malam-malam di Braga, tentang semua perasaan yang ia sembunyikan di balik setiap candaan dan setiap tindakan. Ia menulis tentang betapa ia mencintai Senja, betapa ia menyesali kebodohannya, dan betapa ia mendoakan kebahagiaannya, meskipun kebahagiaan itu harus ia saksikan dari jauh. Menulis buku harian itu adalah proses katarsis yang menyakitkan. Setiap kalimat adalah sebuah sayatan di hatinya, tetapi juga sebuah pembebasan. Ia akhirnya mengatakan semuanya, meskipun hanya pada selembar kertas. Hari pernikahan itu adalah hari terberat dalam hidup Bara. Melihat Senja, wanita yang ia cintai lebih dari apapun, mengucapkan janji suci dengan pria lain, adalah sebuah siksaan yang tak terperikan. Saat ia menyerahkan kado itu, ia tidak berani menatap mata Senja. Ia takut jika ia menatapnya, seluruh pertahanannya akan runtuh. Ia hanya ingin segera pergi, melarikan diri dari pemandangan itu. Malam itu, setelah resepsi selesai, Senja duduk sendirian di kamar hotelnya yang mewah. Rendra sudah tertidur karena kelelahan. Suasana begitu sepi, kontras dengan keriuhan pesta beberapa jam sebelumnya. Pandangannya jatuh pada kado dari Bara. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Ia melihat kotak musik itu terlebih dahulu saat ia membukanya. Sebuah melodi yang begitu familiar mengalun lembut, menusuk langsung ke relung hatinya yang paling dalam. Air matanya mulai menetes. Lalu ia melihat buku harian itu, bertuliskan untuk Senja di sampulnya. Ia membukanya, halaman pertama, untuk Senja, duniaku. Jika kamu membaca ini, artinya aku sudah terlambat. Artinya aku adalah pengecut terbesar yang pernah kamu kenal. Senja terus membaca, halaman demi halaman. Ia membaca tentang bagaimana Bara jatuh cinta padanya saat ospek. Ia membaca tentang bagaimana Bara selalu sengaja mengambil jalan memutar melewati galeri seni favorit Senja setiap kali mereka pulang. Dia membaca tentang bagaimana hatinya hancur setiap kali Senja bercerita tentang pria lain. Ia membaca tentang betapa ia ingin berteriak saat Senja memberitahunya tentang Rendra. Setiap kalimat adalah sebuah pengakuan. Setiap paragraf adalah sebuah bukti cinta yang selama ini ia tunggu-tunggu. Cinta itu ada di sana, selalu ada, hanya saja terbungkus dalam keheningan, terkunci di dalam hati seorang pria yang terlalu takut untuk mengambil risiko. Air mata Senja kini mengalir deras, membasahi halaman-halaman buku harian itu, melunturkan tinta dari tulisan tangan Bara. Ia terisak dalam diam, sebuah isakan yang menyakitkan, yang datang dari penyesalan yang paling dalam. Ia mendapatkan pengakuan yang ia dambakan seumur hidupnya. Tetapi di saat yang paling salah, di malam pengantinnya, ia memeluk buku harian itu erat-erat. Melodi dari kotak musik masih mengalun lirih, seperti sebuah lagu pengantar tidur yang menyedihkan untuk sebuah kisah cinta yang tak pernah dimulai. Beberapa tahun kemudian, jalanan Braga masih sama, bangunan-bangunan tua itu masih berdiri dengan angkur, menjadi saksi bisu dari jutaan cerita. Senja berjalan sendirian di trotoar itu, tangannya menggandeng seorang anak laki-laki kecil, putranya bersama Rendra. Ia adalah seorang istri dan seorang ibu sekarang. Hidupnya bahagia, dalam artian yang paling konvensional. Rendra adalah suami yang baik dan ayah yang penyayang. Namun, setiap kali ia melewati Braga, sebuah kehampaan yang akrab akan menyapanya. Dia akan teringat pada sore-sore yang dihabiskan bersama Bara. Teringat pada tawa mereka yang bergema di antara dinding-dinding tua. Bara tidak pernah lagi ia temui. Setelah pernikahan Senja, ia pindah tugas ke luar negeri, seolah ingin menghapus jejaknya dari Bandung, dari kenangan mereka. Malam itu, setelah menidurkan putranya, Senja duduk di balkon apartemennya. Ia membuka kembali kotak kayu dari Bara. Ia memutar kotak musik itu. Melodi yang sama masih mengalut, membawa serta sejuta kenangan dan penyesalan. Ia tidak membenci Bara, ia juga tidak membenci dirinya sendiri, ia hanya berdamai dengan takdir. Takdir yang mengajarkan pelajaran paling pahit.
bahwa cinta yang tak terucap akan selamanya menjadi pertanyaan, dan beberapa pertanyaan memang tidak ditakdirkan untuk dijawab, hanya untuk dikenang dalam keheningan. Di belahan bumi lain, Bara mungkin sedang melakukan hal yang sama, menatap langit malam, mendengarkan lagu yang sama di kepalanya, bertanya-tanya tentang sebuah garis waktu alternatif, di mana ia memiliki keberanian untuk berbicara, dan di antara mereka, terbentang sebuah samudra, sebuah benua, dan sebuah keheningan yang abadi, keheningan yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang pernah berdetak dalam irama yang sama, namun memilih untuk menari dalam diam, hingga musik akhirnya berhenti selamanya.